Shalom, kembali lagi dalam program kita, hanya Alkitab. Dan kali ini saya ingin membawakan satu topik yang cukup penting dan sebenarnya kita sudah sering mendengarnya dan membahasnya. Dan kalau di dalam sekolah teologi ini bisa disebut salah satu bagian dalam pengantar perjanjian lama. Yaitu kita berfokus pada hari ini sesuai judul yang ada di YouTube Hanya Alkitab, yaitu tentang kitab Amsal, ya, tentang kitab Amsal. Nah, saya kembali memberikan sebuah judul yang akan membuat kita berpikir kritis, ya, judul yang provokatif seperti biasa. Saya membuat judul Amsal, kitab yang labil. Nah, gitu dia ya. Kitab yang labil, kitab yang bertentangan. Dan khusus dalam pembelajaran kali ini, kita akan memahami makna nasihat-nasihat yang bertentangan soal tema kekayaan dan kemiskinan dalam kitab Amsal. Jadi ada begitu banyak nanti nasihat-nasihat atau pesan dalam kitab Amsal yang kelihatannya bertentangan. Makanya saya memakai bahasa labil sekali, gitu loh. Penulis kitab Amsal terkesan labil, tetapi saya hanya mengambil topik yang berhubungan dengan si kaya dan si miskin yang cukup banyak dijelaskan di dalam kitab Amsal. Nah, ini akan menjadi pembelajaran kita. Kenapa? Karena kitab Amsal ini bagi jemaat awam, ya orang-orang Kristen, khususnya di Indonesia yang saya tahu, menganggap kitab Amsal ini adalah kitab paling sederhana untuk dibaca. Saya mau katakan, anggapan itu tidak sepenuhnya salah, tetapi kalau betul membaca Amsal dengan baik, sebenarnya ini kitab yang cukup rumit sekali ya, karena dia adalah kitab yang masuk di dalam bagian sastra, sama seperti Mazmur, Pengkhotbah, Kidung Agung, ya, Ayub juga itu bagian-bagian dalam pengantar perjanjian lama tentang kitab hikmat, ya, kitab sastra. Nah, hari ini kita akan melihat di mana kelabilan kitab ini dan bagaimana sebenarnya kita bisa memahami arti dari setiap ayat di kitab Amsal yang kali ini kita fokusnya soal kekayaan dan kemiskinan. Baik, kiranya kita tetap memperhatikan Alkitab kita, membuka kitab Amsal karena akan ada beberapa ayat yang akan coba kita bahas. Saya mulai dari maknanya dulu. Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, mengatakan Amsal itu seperti umpama, ya, misal, umpama atau umpasa gitu ya, perumpamaan. Kalau dalam bahasa Batak, kitab Amsal itu disebut poda atau nasihat. Kitab yang berisi banyak sekali nasihat, ya. Kalau dalam bahasa Inggris, proverbs, ya. Intinya sama, seperti perumpamaan dan juga kitab-kitab yang penuh dengan nasihat. Nah, berikutnya, kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani-nya, dia itu disebut masyal, ya, masyal. Jadi dalam bahasa Ibrani disebut masyal. Lalu Septuaginta menerjemahkannya. Septuaginta itu bahasa Yunani dalam Perjanjian Lama, ya, bahasa Perjanjian Lama kan memakai bahasa Ibrani. Lalu kitab Septuaginta menerjemahnya ke dalam bahasa Yunani. Paroimia, ya, paroimia di dalam bahasa Yunaninya yang artinya teka-teki, peribahasa, pepatah, sindiran, atau bahkan juga ejekan. Jadi memang para ahli perjanjian lama menerjemahkan kata Amsal, baik dalam bahasa Ibrani dan juga Yunaninya, diambil dari Septuaginta, memiliki banyak sekali makna. Ya, bukan hanya soal perumpamaan, bukan hanya soal nasihat atau peribahasa, tetapi juga di dalam ayat-ayatnya berisi banyak sindiran ataupun ejekan. Nah, ini menariknya kitab Amsal ya. Tidak ada sesuatu yang pasti bisa didapat dari kitab Amsal ini. Itulah kenapa saya membuat judulnya kitab yang labil sekali. Tetapi ini kita masih masuk dalam bagian makna yang sederhana, definisi umumnya. Nah, Amsal juga dimengerti sebagai perbandingan. Jadi dari kalimat-kalimatnya, ayat-ayatnya, dan juga dari arti Amsal itu sendiri, Amsal bisa dimengerti sebagai perbandingan, berisi perkataan yang mengatur, seperti nasihat, dan juga bagaimana menuntun cara hidup seseorang. Nasihat-nasihat yang ada di Amsal, itu dianggap nasihat praktis untuk menuntun hidup seseorang. Baik dari zaman dulu sampai di zaman kita sekarang. Nah, nanti kita akan lihat apakah benar seperti itu.
Apakah memang seluruh nasihat di kitab Amsal itu berlaku sampai zaman sekarang ya? Nah, selalu banyak sekali ketika saya tanya mana kitab favorit di dalam 66 kitab di dalam Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, saya tanya jemaat saya, ya, kan ada 66 kitab dalam Protestan ya, berbeda dengan rekan kita Katolik dari Kejadian sampai Wahyu. Mana kitab favorit? Kebanyakan pasti menjawab Amsal. Kenapa? Dia bilang cocok sekali Pak untuk bacaan 1 bulan. Karena Amsal itu punya 31 pasal, dan setiap hari dibaca 1 pasal, maka tepatlah 1 bulan kita menghabiskan kitab Amsal. Ya, 30 atau 31 hari dalam 1 bulan. Jadi cocok sekali dijadikan renungan. Renungan pagi atau renungan malam. Tapi kebanyakan biasanya renungan pagi. Membaca 1 pasal 1 hari kitab Amsal. Jadi kebanyakan orang menganggap ini kitab favorit. Ya. Selain itu saya tanya kenapa suka kitab Amsal gitu ya. Selain bisa dibaca 1 hari 1 pasal sebagai perenungan ya, daily devotional, dia bilang bahasanya praktis, Pak. Enak dibaca dan nyambung dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu selalu jawaban kebanyakan jemaat dan hampir semua memang jemaat awam menjawab seperti itu. Nah, hari ini kita akan mempelajari apakah benar Amsal semenarik itu dan semudah itu untuk dibaca. Jadi Amsal ini ya teman-teman mau mempraktikannya juga benar ya, nggak ada masalah. Selain renungan yang lain atau baca Alkitab bagian lain, habis itu renunganlah Amsal 1 hari 1 pasal, maka 1 bulan engkau menyelesaikan kitab Amsal. Nah, sekarang kita masuk ke penulis dulu ya. Sudah pasti kalau kita buka Amsal, kitab Amsal, di pasal 1 ayat 1 langsung dijelaskan Amsal Salomo bin Daud, anak Daud, putra Daud, raja Israel. Jadi kebanyakan orang bahkan di dalam pengantar Perjanjian Lama di sekolah teologi banyak yang sepakat penulisnya jelas Salomo. Nah, ini juga didukung oleh Salomo dikatakan menggubah atau membuat 3.000 Amsal dan ribuan nyanyian. Kita bisa melihat itu di 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 32. Ya, dikatakan di pasal 4 ayat 32 1 Raja-Raja, ia menggubah 3.000 Amsal dan nyanyinya berjumlah 1.005. Nah, makanya banyak yang mengatakan Amsal itu ditulis Salomo, Mazmur juga sebagian ditulis Salomo karena dia jago nyanyi, Pengkhotbah ditulis Salomo, ya, Kidung Agung ditulis Salomo. Apakah benar penulis Amsal adalah Salomo dengan melihat ayat 1, Amsal pasal 1 ayat 1, dan didukung oleh 1 Raja-Raja yang mengatakan dia menggubah 3.000 Amsal? Sebenarnya kebanyakan ahli Perjanjian Lama ada yang setuju, ada yang tidak. Ya, ada yang setuju memang Salomo penulis, tetapi kebanyakan menganggap karena ini kitab sastra, ya, dan tulisannya bersifat ngacak, ayat-ayatnya, meaningnya, maknanya, konteksnya, maka dikatakan sebenarnya nama Salomo itu sengaja diambil, dicatut, seakan-akan dia yang menulis karena memang pada zaman itu khususnya bagi bangsa Israel, Salomo dikatakan raja yang paling berhikmat. Itu dikatakan setelah Allah mendatangi dia, setelah bapaknya meninggal dan Salomo menggantikan Daud sebagai raja. Dia dianggap raja paling berhikmat di seluruh bumi ini. Tidak ada lagi yang seperti dia. Sehingga kalau berbicara sastra atau kitab hikmat seperti Pengkhotbah, Amsal, maka para penulis pada zaman dulu sengaja saja memakai, oh ya udah karena ini berisi hikmat, kebijaksanaan, maka paling cocok kita catut atau kita ambil comot nama Raja Salomo. Tetapi ketika ditanya apakah betul 31 pasal itu tulis Salomo, para ahli Perjanjian Lama sebagian mengatakan tidak, bukan Salomo lah penulisnya. Hanya sengaja diambil di depan untuk merepresentasikan Amsal ini hasil dari manusia yang paling berhikmat di seluruh bumi yang pernah diciptakan oleh Allah. Kenapa? Bandingkan saja dengan Musa. Ya, kitab Taurat itu dikatakan Musa yang tulis, Kejadian sampai Ulangan. Ya, padahal kan tidak mungkin semua Musa yang tulis, dan itu sudah harus kita pahami sebagai bagian awal dasar untuk mengerti penulisan Perjanjian Lama. Begitu juga Daud, dikatakan dialah yang menggubah Mazmur hampir semua.
terkenal dengan Mazmur Daud begitu. Apakah Daud yang menulis semuanya? Tentu tidak. Tetapi Musa dan Daud adalah representasi sebagai orang yang paling banyak diceritakan di dalam kitab-kitab itu, makanya namanya yang dicatut. Jadi kalau ditanya, apakah Musa penulis kitab Taurat dari Kejadian sampai Ulangan? Tentu tidak. Lebih baik kita ganti pertanyaan itu dengan pernyataan Musa tidak menulis kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat bercerita tentang Musa. Nah gitu, karena nama dia yang paling banyak muncul. Begitu juga dengan Mazmur Daud. Tentu tidak semua dia yang tulis. Begitu juga dengan Amsal. Diyakini bukan Salomo lah yang menulis semuanya. Sehingga dilacak oleh para ahli, penulisnya pasti banyak orang ya. Tentu kaum-kaum intelek. Setelah ini kita akan melihat bagaimana latar belakang dan tujuan penulisannya. Banyak orang dengan konteks berbeda-beda. Jadi diyakini Amsal itu nggak sekali jadi. Ya, banyak disisip dan ditempel berkali-kali. Sampai jadilah 31 pasal. Ditulis oleh orang yang dengan latar belakang berbeda. Ataupun kaum-kaum intelek pada zaman itu. Yang menyusun dan mengumpulkan, menghimpun Amsal-Amsal ini dengan periode yang sangat panjang. Abad ke-5 sampai 4 sebelum Masehi. Jadi itu sekitar mulai dari pembuangan Babel sampai keluar dari pembuangan Babel. Barulah jadi kitab Amsal ini. Makanya diyakini bukan Salomo yang menulis. Nah, seperti itu ya. Jadi kita sedikit mengetahui histori penulis dari kitab Amsal. Tapi bagi yang yakin Salomo menulis, nggak ada masalah. Tapi seperti dikatakan, itu karena dia dianggap paling berhikmat, makanya cocok namanya dicomot untuk kitab hikmat seperti Amsal dan juga Pengkhotbah dan Kidung Agung seperti itu. Tapi tidak mungkin Salomo semua yang menulis. Baik, ini adalah bagian dari penulis kitab Amsal. Nah, ini tujuannya yang seperti saya katakan tadi. Jadi tujuan dari kitab Amsal ini sesuai konteks pada zaman itu, sebenarnya tujuan utamanya mendidik para murid, ya murid-murid orang-orang yang pada zaman itu yang berada di kalangan atas. Jadi Amsal ini dibuat untuk orang-orang yang berada di kalangan atas, lingkungan raja atau calon pegawai kerajaan di istana. Dan, nah ini yang penting, terkhusus kaum laki-laki. Nanti kita akan melihat kenapa patriarkinya sangat kental sekali dalam kitab Amsal, terutama di pasal terakhir, pasal 31, yang kalau kita lihat judul perikopnya tentang istri yang cakap. Betul kan? Itu adalah perikop yang sangat terkenal sekali. Istri yang cakap di bagian pasal akhir, pasal 31. Ya. Ujian untuk istri yang cakap. Kenapa bukan pujian untuk suami yang cakap? Ya, karena memang Amsal ditujukan kepada kaum laki-laki. Selain itu didukung juga dengan banyaknya nasihat atau ayat di Amsal yang seperti merendahkan perempuan dengan sebutan jangan kau sampai tertarik dengan perempuan jalang, ya. Jangan sampai jatuh ke dalam rayuan dan godaan perempuan-perempuan jalang atau pelacur seperti itu. Jadi memang unsur patriarkinya sangat kental sekali. Jadi mendidik para murid, khususnya kaum laki-laki, untuk terus menulis dan melestarikan tulisan-tulisan penuh hikmat ini. Nah, sehingga kaum muda dididik untuk memiliki hikmat. Jadi tujuan Amsal ini mendidik orang yang belum berhikmat untuk punya hikmat, mendidik orang yang sudah punya hikmat untuk lebih lagi memiliki hikmat. Makanya diteruskan kepada semua kalangan. Tetapi ditulis oleh para orang-orang yang dididik, anak-anak muda, yang dimulai dari kalangan atas dan calon pegawai kerajaan. Ya. Makanya tidak heran, nanti kental sekali pembahasan soal kekayaan dan kemiskinan. Itu yang menjadi topik kita yang akan kita gali nanti ya. Jadi tujuannya ini mendidik kaum muda pada zaman itu untuk memiliki hikmat kebijaksanaan dan bisa melestarikannya kepada semua orang Israel. Sehingga para murid dan kaum muda ini, mereka yang bertugas menyusun dan menyalin terus-menerus Amsal, dan mereka terlatih dalam hal tulis-menulis, dan akhirnya diajarkan terus-menerus di sekolah atau disebut institusi pendidikan Israel pada zaman dulu. Tapi jangan bayangkan sekolah seperti zaman kita ya. Bagaimana murid-murid itu terus belajar menulis dan memahami nasihat Amsal menjadi sebuah hikmat yang mereka pelajari dalam kehidupan dan mereka meneruskannya ke
orang-orang. Jadi satu yang mau saya katakan, kitab Amsal itu sangat kontekstual. Nah, ini saya bocorkan ya. Ini poinnya nanti sebenarnya yang terakhirnya ini. Kitab Amsal itu sangat kontekstual karena menganut apa masalah mereka pada zaman itu. Sehingga nasihat itu ditulis, disalin, dan disebarkan dan dipahami pada zaman itu. Tentu masalah konteks zaman dulu tidak sama dengan masalah konteks zaman sekarang. Walaupun, nah ini menariknya kitab Amsal, walaupun isinya itu bisa berhubungan sampai kita di zaman sekarang. Isinya terus berhubungan sampai kita di zaman sekarang. Ya, nanti kita akan lihat sebenarnya isi Amsal itu seperti dikatakan jemaat awam, nasihat praktis betul karena maknanya kekal sampai seluruh umat sepanjang zaman dan itu akan kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan lihat contohnya ya. Ini tujuan dari kitab Amsal. Baik, dalam kitab Amsal sangat kental yang namanya puisi ya. Dalam kitab sastra atau hikmat seperti Kidung Agung juga Pengkhotbah itu bahasa puisinya kental sekali dan ini menjadi ciri khas kitab sastra terutama dalam kitab Amsal. Dan di dalam puisi ini ada beberapa bagian-bagian yang harus kita mengerti dalam membaca kitab Amsal ya. Supaya kita mempelajari bagian-bagian itu sebagai sebuah puisi. Jadi jangan langsung kita comot dan langsung kita anggap ini menjadi kebenaran untuk konteks zaman kita. Jangan. Karena ini bisa menjadi sebuah puisi. Ingat tadi kata Amsal atau masyal itu berarti perumpamaan atau peribahasa. Sehingga mereka pun menulisnya dalam bentuk puisi. Ini sastra yang sangat terkenal dalam bangsa Israel untuk menulis sebuah tulisan atau kitab. Dan bentuk-bentuk atau jenisnya kita bisa melihat di sini. Yang pertama, dalam tulisan puisi Amsal ada yang disebut paralelisme. Paralel. Paralelisme. Artinya apa? Baris pertama dan kedua itu sepadan atau paralel, sama-sama memiliki makna yang sama atau saling mendukung. Contoh, Amsal 16 ayat 16. Saya bacakan, saya membacanya lewat TB2, ya, terjemahan 2 yang baru terbit dari LAI. Memperoleh hikmat jauh lebih baik daripada emas, dan mendapat pengertian lebih berharga dari perak. Ya, jadi di alinea pertama dia bilang hikmat itu lebih baik dari emas. Di alinea kedua dia katakan pengertian lebih berharga dari perak. Jadi paralel emas dan perak, hikmat dan pengertian. Nah itu ciri khas Amsal tuh. Paralel sekali. Sehingga kalau ada kata yang paralel atau meaningnya sama, itu menjadi kunci bagian yang bisa kita tarik kesimpulannya atau maknanya untuk kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, ada jenisnya disebut intensifikasi. Apa intensifikasi? Baris kedua, alinea kedua dalam puisi di Amsal mempertegas alinea pertama atau baris pertama. Itu yang disebut intensifikasi. Kita akan lihat Amsal 18 ayat 17 contohnya. Yang pertama bicara dalam suatu perbantahan tampaknya benar. Kalau berbeda dengan rekan-rekan, ingat saya pakai TB2 ya. Tapi kebanyakan sama sih sebenarnya kalimatnya. Amsal 18 ayat 17, yang pertama bicara dalam suatu perbantahan tampaknya benar, koma, sampai orang lain datang dan menyelidiki perkaranya. Nah, intensifikasi itu alinea kedua mempertegas maksud dari alinea pertama. Jadi kalau kita lihat Amsal 18 ayat 17 tadi, yang pertama itu bicara seolah-olah ya benar. Tetapi di alinea keduanya mempertegas apa maksud alinea pertama. Sampai orang lain datang dan menyelidiki perkaranya, yang artinya orang tersebut yang ngomong di alinea pertama tadi dijelaskan belum tentu benar. Nah, seperti itu ya. Atau ayat 22-nya, 18 ayat 22. Siapa mendapat istri, mendapat bahagia, koma, dan ia disenangi Tuhan. Berarti orang yang disenangi Tuhan itu adalah orang yang mendapat istri. Ya, itu pada konteks zaman dulu. Coba kita kontekskan zaman sekarang. Siapa mendapat istri, ya belum tentu juga bahagia kan seperti itu ya. Awalnya saja bahagia. Dan lagi-lagi kita lihat unsur patriarkinya jelas ya di ayat 22 tadi. Siapa mendapat istri, bukan siapa mendapat suami. Ya, jadi selalu objek, perempuan menjadi objek di dalam kitab Amsal. Yang ketiga perbandingan, dan ini paling banyak di dalam kitab Amsal. Ya, makna dijelaskan di baris kedua sebagai perbandingan. Misalnya pasal 25 ayat 3. Saya bacakan. Amsal pasal 25 ayat 3. Dikatakan seperti ini.
Seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikianlah hati raja-raja tak terselidiki. Ya. Jadi memakai perbandingan langit dengan hati raja yang tak terselidiki. Artinya langit itu tinggi, tak terjangkau. Begitu juga lah hati raja. Nah, seperti itu ya. Teman-teman bisa lihat ayat 25 juga. Bagaikan air sejuk bagi orang yang dahaga. Demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Jadi air itu yang sejuk itu bagaikan kabar baik ya. Jadi ada perbandingan tapi menjelaskan maknanya sama gitu ya. Lalu yang keempat, ini yang menjadi inti untuk kita pelajari pada hari ini. Amsal ini penuh dengan paradoks ya. Paradoks itu kan seperti bahasa yang labil. Yang satu menjelaskan ini tapi akan bertentangan seperti itu ya. Paradoks. Amsal pasal 12 ayat 9, coba kita lihat contohnya. Paradoks banyak sekali dalam puisi Amsal. Amsal pasal 12 ayat 9 dikatakan, lebih baik orang yang tidak terpandang tetapi memiliki hamba daripada yang berlagak seperti orang besar tapi kekurangan makan ya. Jadi orang yang tidak terpandang itu dianggap kecil. Tetapi lebih baik itu daripada apa? Nah, ini yang disebut paradoks, bertentangan. Dia berlagak seperti orang besar tetapi kekurangan makanan. Jadi lebih baguslah tidak terpandang tetapi tidak kekurangan makanan. Nah, itu paradoks namanya. Dan bahasa Alkitab atau sastra di dalam penulisan Alkitab banyak sekali kita akan jumpai paradoks bahkan dalam Perjanjian Baru. Soal keselamatan yang diberikan oleh Yesus, diberikan Allah juga banyak sekali menciptakan paradoks-paradoks untuk dipahami oleh umat, ya. Amsal 16 ayat 8 juga seperti itu. Lebih baik berpenghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Nah, itu dia. Jadi ya lebih baik penghasilan sedikit tapi kau orang benar, orang jujur, orang baik daripada penghasilanmu banyak tapi hidupmu uh, menindas orang lain, tidak ada keadilan dalamnya. Itu adalah paradoks yang kelihatannya seperti bertentangan tetapi memiliki makna yang penting di dalam ayat tersebut. Nah, inilah jenis puisi yang ada dalam kitab Amsal. Dan kita nanti fokusnya akan membahas soal di paradoksnya. Oke. Ini yang saya sebut. Apakah Amsal memang kitab yang labil? Ya, kitab yang bertentangan, kitab yang penuh dengan paradoks. Dan bagaimana kita bisa memahami atau mentafsirkannya dari pembacaan kita. Ingat, Jemaat Allah mengatakan Amsal ini kitab yang mudah dibaca, praktis. Sebenarnya tidak. Kita akan menemukan kesulitan kalau membaca bagian-bagian yang penuh dengan kelabilan atau bertentangan. Saya kasih contoh. Amsal 17 ayat 27. Oke. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Artinya apa ini? Orang yang pintar, berpengetahuan, bijak, itu nggak banyak ngomong. Betul kan? Nggak suka menanggapi hal yang remeh-temeh, apalagi menanggapi orang yang bebal, bodoh, banyak bicara. Gitu loh. Makanya dikatakan Amsal, kalau kau berpengetahuan, penuh hikmat, kau pintar, kau itu pasti nggak banyak bicara, menahan perkataan. Atau berkepala dingin. Kau berpikir dulu sebelum nanti membalas omongan orang yang banyak ngomong. Gitu. Tapi perhatikan, begitu masuk ayat di bawahnya tepat. Ayat 28 loh. Tepat setelah ayat 27. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Langsung kita mendapatkan keadilan di dalam teks ini, hanya beda satu ayat. Kau bodoh kalau kau berdiam diri. Nah, itu dia. Kau tuh seperti orang bodoh yang kelihatan pintar kalau kau itu hanya berdiam diri. Padahal dia 27 dikatakan apa? Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, nggak banyak ngomong. Nah, ini kan labil sekali ya. Jadi kalau Anda ingin menasihati teman Anda, ya, yang banyak ngomong gitu ya, mungkin ya, memakai ayat ini, wih, baca Amsal 17 ayat 27. Apa itu? Orang berpengetahuan menahan perkataannya. Jadi kau jangan banyak ngomong kalau kau mau kelihatan pintar. Dia akan balas pakai ayat 28. Orang bodoh akan disangka bijak kalau dia berdiam diri. Coba.
bisa dibalas gitu. Makanya hati-hati dengan mencomot kitab Amsal, ya. Tetap perhatikan konteksnya dan tetap perhatikan maknanya. Satu lagi saya berikan contoh. Amsal 26 ayat 4. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Artinya apa? Kita menghabiskan waktu dan energi menjawab orang yang nggak bisa dinasihati, orang bebal. Nah ini kan konteksnya masih sama dengan kita di zaman sekarang. Kita pasti memiliki teman yang seperti itu kan. Ini orang banyak ngomong, dinasihati nggak mau, kelakuannya nggak beres. Amsal bilang, sudahlah, jangan menghabiskan waktu menjawab orang bebal menurut kebodohannya. Dia itu ngomong karena kebodohannya gitu. Kalau kau menjawab, kau sama kayak dia. Nah ini banyak sekali kita jumpai dalam kehidupan praktis kita, betul kan? Sampai sekarang saya masih melihat banyak orang memakai status ini. Itu sebenarnya dari kitab Amsal ya. Kalau kau menjawab dan meladeni orang bebal, orang bodoh yang banyak ngomong, kau akan sama seperti dia, gitu ya. Nah, coba perhatikan. Tepat lagi-lagi, ayat setelahnya, ayat 5, hanya beda satu ayat, sama seperti pasal 17. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya dia jangan menganggap dirinya bijak. Loh, ini labil sekali. Ayat 4 kita dinasihati, jangan meladeni orang bodoh, orang bebal. Ayat 5, Amsal menyuruh kita harus menjawab orang bebal. Karena kalau kita diamkan, dan dia akan merasa menang, dan dia bilang, lihat, kalian nggak bisa jawab omonganku. Aku yang bijak di sini. Kalian diam itu karena kalian nggak tahu apa-apa. Ini inilah tema yang kita pelajari pada kali ini ya. Amsal itu kitab yang labil sekali. Dan hati-hati dalam mencomot-comot ayat. Nah, itu maksud saya ya. Nah, ini maksud kita pelajari kali ini gitu. Hanya beda satu ayat loh di pasal 17 dan 26 ini gitu loh ya. Jangan kau menjawab orang bebal. Ayat 5-nya, kau jawab harus orang bebal itu. Supaya dia jangan sombong dan menganggap dia pintar dan dia benar. Waduh, keras sekali ini sebenarnya. Nah, ini contoh dua pasal yang menunjukkan kitab Amsal yang berkontradiktif, labil. Tetapi sebenarnya nanti kita akan lihat apa maksudnya. Tetapi saya ingin membawa ke satu bagian yang menjadi tema utama kita, dan ini bersifat labil juga. Saya langsung mengambil gambarnya dari alkitab.id ya, supaya cepat saja. Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Saya garis bawahi, tangan orang rajin menjadikan kaya. Amsal 10 ayat 4. Tepat 17 ayat setelah itu, ayat 22, masih di pasal yang sama. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahi. Bayangkan. Lagi-lagi labil. Tangan orang rajin yang menjadikan kaya. Artinya, kalau kau bekerja keras, kau sukses, kau kaya. Rajin, pangkal kaya. Bahkan itu menjadi peribahasa kita di Indonesia ya. Rajin, pangkal kaya. Tapi lihat ayat 22-nya. No, 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 no. Susah payahmu itu nggak mempengaruhi apa-apa. Kerja kerasmu tidak mempengaruhi apa-apa. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Bayangkan kalau pendeta atau seseorang menampilkan teks ini terus-menerus. Orang yang malas pengangguran akan senang sekali. Kan? Wah, berkat Tuhan kok menjadi kaya. Nggak perlu kita susah payah bekerja. Gitu. Lagi-lagi masih di pasal yang sama. Amsal langsung menunjukkan kelabilannya soal orang rajin menjadi kaya atau berkat Tuhan yang menjadi kaya. Nah, kita akan lihat konteksnya. Soal kekayaan dan kemiskinan dalam kitab Amsal. Kita akan fokus di dalam konteks dan masalah itu. Terutama nanti apa meaning dari ayat ini. Amsal 10 ayat 4 dan Amsal 10 ayat 22. Kenapa seperti bertentangan? Mana yang harus kita pilih dan mana yang benar? Rajin pangkal kaya atau Tuhanlah yang menjadikan kaya? Nah, ini kan menjadi menarik. Kita akan lihat dulu konteksnya. Pertama saya membaginya konteks si miskin dan si kaya. Nanti saya akan memberikan bold merah yang menjadi negatifnya. Jadi ini nanti negatifnya duluan, si miskin. Nanti bold merahnya positif. Si kaya nanti positifnya duluan, bold merahnya negatif. Tapi kita mulai si miskin dulu. Kenapa? Karena di dalam konteks penulisan tersebut, ya konteks penulisan ini, Amsal 10 ini, konteksnya memang si miskin itu
menjadi perhatian yang utama. Karena banyak orang yang miskin pada zaman dulu. Apa saja penyebabnya? Jelas yang pertama malas. Ya, tidak mau bekerja. Banyak sekali teman-teman bisa lihat di pasal 20 ayat 4 dikatakan di awal musim hujan, pemalas tidak membajak. Ya, ini konteks Israel yang agraris ya, bertani. Ia mencari di musim menuai, tetapi tidak mendapat apa-apa. Ya, jelas dia nggak membajak, maka dia nggak mendapat apa-apa. Lalu pasal 24 ayat 31 dikatakan apa? Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan semak duri, dan temboknya sudah roboh. Jadi dia nggak mengerjakan apa-apa, padahal sudah ada ladangnya. Nah, itulah si miskin yang dilihat dalam konteks bangsa Israel pada zaman dulu. Ya, jadi penulis ini betul-betul melihat fakta lapangan dan apa yang di depan matanya. Nah, itulah dasar tadi ayat ini. Ya, jadi kita harus tahu dulu konteksnya. Yang kedua, orang miskin itu karena suka tidur. Nah, Amsal 20 ayat 13. Janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan kenyang dengan makanan. Artinya apa? Kerja. Jangan malas. Nah, itu yang mau diberikan Amsal. Dan ini kan konteks praktisnya masih boleh kita ambil untuk zaman sekarang. Betul ya? Orang yang suka tidur itu kan orang nganggur. Ya kan? Dan malas bekerja. Sehingga dia nggak mendapatkan apa-apa. Nah, itu ciri-ciri si miskin, kata Amsal. Yang kedua, orang miskin itu kenapa? Karena dia banyak excuse. Amsal 22 ayat 13, saya bacakan. Pemalas berkata, ada singa di luar. Aku akan diterkam di tengah lapangan. Bayangkan. Dia ternyata nggak mau kerja, nggak mau membajak ladangnya. Dia maunya tidur terus. Ketika dinasihati orang pada zaman dulu, entah itu orang tuanya, tetangganya, dia bilang, jangan. Ada singa di luar. Nanti aku diterkam. Jangan banyak ular di ladang. Nanti aku sambil membaca, aku dipatok ular. Bagaimana? Mati dong aku. Orang miskin tuh banyak excuse. Gitu ya. Dan ini masih sama juga di zaman kita sekarang. Malas, pasti karena banyak excuse. Sehingga profil dari si miskin itu terlihat seperti orang meminta-minta. Poin keempat ini. Dia seperti mengemis dan memohon. Pasal 18 ayat 23. Dikatakan di sini, orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Konteks yang dilihat penulis Amsal, orang miskin itu seperti hamba atau budak yang meminta-minta kepada majikan pada zaman dulu. Ya, memohon belas kasihan, memohon meminta uang. Sehingga dikatakan Amsal dia seperti pengemis. Dan tindakan orang kaya melihat orang si miskin adalah mengusir. Nggak penting. Makanya dikatakan tadi dia 23 menjawabnya dengan kasar. Kau itu budak, kau itu nggak bernilai. Sana, jauh-jauh. Kita teringat dengan kisah si perumpamaan Yesus tentang orang kaya dan Lazarus ya, yang di boroknya dijilati oleh anjing. Nah itu konteks zaman dulu. Sehingga hasil kalau kau miskin apa? Bedanya dengan orang kaya. Kau tidak punya teman. Itu jelas dikatakan Amsal, pasal 14 ayat 20. Juga oleh temannya orang miskin itu dibenci, tetapi sahabat orang kaya itu banyak. Nah ini kan masih nyambung ke zaman kita, betul nggak? Banyak kita mengatakan kalau susah nggak ada yang datang sama kita. Kalau kita kaya sukses banyak kawan kita, ya kan gitu ya, masih nyambung. Jadi konteksnya masih nyambung, tapi ini konteks yang berdiri untuk ayat yang tadi kita baca pasal 10 tadi. Karena memang ada pertentangan seperti ini. Nah, adakah positifnya? Ternyata ada juga. Si miskin itu bukan dipandang rendah terus oleh Amsal, oleh penulis kitab Amsal ya. Miskin tapi hatimu bersih, itu lebih terpuji, kata Amsal. Pasal 28 ayat 6. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang berliku-liku jalannya, sekalipun ia kaya. Tuh, dibela di sini. Orang miskin dibela. Lebih baik hatimu bersih, walaupun kau miskin. Lagi-lagi labilnya kelihatan ya. Membahas tentang si miskinnya banyak sekali. Ya, ini memang penyebab-penyebabnya sih lebih cocok ya. Tetapi dia tetap membela si miskin. Yang kedua apa? Amsal 22 ayat 1. Terserah kau mau orang kaya, mau orang miskin. Tetapi yang penting apa? Nama baik. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Hatimu bersih, nama baikmu jelas, terjaga,
kelakuanmu baik walaupun kau miskin, itu lebih penting daripada emas dan perak dan kekayaan, kata penulis Amsal. Wah, dibela juga ke orang miskin. Ya. Tetapi pesannya, kalau kau melakukan ini semua, ya kau jadi miskin, gitu loh. Malas kerja, kerjanya tidur, banyak excuse, dan bahkan mengemis, ya kau itu jadi orang miskin. Tentu ada positifnya kan, walaupun kelihatannya merendahkan sekali orang miskin dalam kitab Amsal. Nah, sekarang kita kaya. Kaya selain dia punya uang untuk mencukupi hidup, mendapatkan budak, bisa mencukupi semuanya. Selain itu, kaya itu tanda orang berhikmat. Ya, itu dijelaskan dalam Amsal pasal 3 ayat 16. Ya. Bagus kau kaya, kau akan dianggap orang berhikmat. Dalam pasal 3 itu judulnya tanda berkat dari hikmat. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ini sering dipakai untuk ulang tahun nih ya. Benarnya ini kan soal hikmat ya, bukan soal umur panjangnya itu ya. Hikmat itu membuat kau bisa menata hidupmu. Nah, itu artinya ya. Umur panjang ada di tangan kanannya, tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Kalau kau berhikmat, kau mendapat itu semua. Itu maksudnya. Jadi kalau mau pakai ayat ini untuk khotbah ulang tahun, tanya dulu orang yang berulang tahun. Kau itu sudah berhikmat belum? Dia pasti bingung. Bagaimana menyadari aku ini berhikmat atau enggak? Balik ke pasal 1, ya. Ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat atau pengetahuan. Nah, kau sudah takut akan Tuhan atau belum? Nah, gitu. Kalau kau sudah mendapatkan hikmat, yaitu takut akan Tuhan, mencintai firman-Nya, memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, maka nggak usah takut. Umur panjang, kekayaan dan kehormatan akan datang kepada. Nah, lagi-lagi, kenapa kaya dah sangat erat dengan berhikmat? Lagi-lagi penulisan ini balik ke konteks melihat sosok Raja Salomo. Selain dikatakan manusia paling berhikmat di bumi, Salomo dikatakan paling kaya. Nah, itu dia. Jadi ada dasar-dasar penulisan kitab Amsal ini untuk melihat konteks pada zaman itu. Yang kedua tentu yang tadi, bertolak belakang dengan sini, Amsal itu memiliki banyak teman. Semua orang datang meminta dia. Bukan hanya teman sekedar nongkrong atau ngobrol, bahkan kerja di bawah dia, diperbudak oleh dia. Itulah positif dan keuntungan orang kaya pada zaman dulu. Ya tentu zaman sekarang kita juga merasakan itu. Engkau banyak duit, engkau banyak teman. Engkau banyak duit, engkau bisa memperkerjakan banyak orang, membuka lapangan pekerjaan. Nah, itu positifnya kalau kita kaya, ya. Tapi belum tentu orang kaya berhikmat. Di zaman sekarang itu belum tentu, gitu ya. Belum tentu ada yang seperti Raja Salomo, bahkan nggak mungkin ada lagi yang seperti Raja Salomo. Tapi negatifnya banyak juga orang kaya. Dari kitab Amsal sudah dikatakan kekayaan itu memiliki banyak resiko. Ya. Seperti kalau kau fokus kepada kekayaanmu, atau kita bilang cinta uang, itu akan berbahaya. Amsal pasal 11 ayat 28. Siapa yang mengandalkan kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun. Kalau kau cinta uang, kau jatuh. Kau mengandalkan kekayaan, kau jatuh. Dan kekayaan bisa menghilangkan nyawa, penuh dengan resiko. Amsal pasal 13 ayat 8. Kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang, tetapi orang miskin tidak akan mendengar ancaman. Wah, itu lagi positifnya miskin. Tidak akan erat dengan hal-hal yang berkaitan dengan tebusan nyawa. Tapi orang kaya akan berurusan dengan resiko-resiko yang seperti itu. Oh iya, sampai sekarang itu juga kan seperti itu. Pengusaha-pengusaha yang ingin terus melambungkan perusahaannya, sikut kanan, sikut kiri, bahkan rela membunuh kompetitor. Yang paling menarik, Amsal pasal 28 ayat 6. Ini menjadi negatifnya sebuah kekayaan atau orang kaya. Amsal 28 ayat 6. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya. Sekalipun ia kaya. Ini tadi dia hubungan. Kaya, tapi hidupmu penuh dosa. Itu nggak baik. Dari Amsal inilah kita mengerti bagaimana struktur perjanjian baru dan perkataan Yesus yang banyak sekali mengecam cinta uang atau kekayaan. Nah, itu konteks untuk menjelaskan ayat pasal 10 tadi. Itu yang dilihat oleh penulis pada zaman itu, sehingga menuliskannya dalam Amsal. Nah, sekarang kita akan melihat inti dari persaingan orang kaya dan miskin ini. Inilah menjadi ayat pamungkas atau kuncinya. Amsal 22 ayat 2. Apa itu? Orang kaya dan orang miskin bertemu.
yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Engkau bisa sibuk dengan segala profiling orang miskin dan orang kaya. Ya. Engkau bisa ingin menjadi orang kaya, ya, supaya kau punya banyak teman, supaya kau diakui memiliki hikmat. Ya. Tetapi kalaupun ada orang kelihatannya miskin, ya, tetapi hatinya bersih, menjaga nama baik dan kelakuannya, itu juga menjadi suatu hal yang positif dari si miskin. Tetapi apapun yang terjadi, Amsal mau katakan, oke lah ada plus minusnya, ada negatif positifnya. Tetapi semua itu Tuhanlah yang menjadikan. Memang harus ada yang kaya dan miskin. Itu maksudnya. Ya nggak mungkin lah semua kaya. Ya nggak mungkin lah semua miskin. Sudah Tuhan yang mempertemukan dan yang mengatur. Artinya apa kita mau bilang di sini? Ya miskin itu bukan aib. Gitu loh. Miskin itu bukan untuk sesuatu disesalkan. Enggak. Tuhan kok yang menjadikan itu. Tapi koreksi dirimu. Sudahkah kau berusaha? Sudahkah kau bekerja? Apakah kau masih malas? Nah gitu gini. Yang kaya apa? Jangan kau jadikan kekayaanmu menindas orang. Jangan untuk memperkaya hidupmu, apalagi cinta uang, mengandalkan kekayaan. Jangan. Tetapi apa perintah Tuhan? Berbagi. Kan gitu. Itu maksudnya Tuhan yang membuat semua itu. Sudahkah kau berbagi? Sudahkah kau menciptakan keadilan? Sudahkah kau memperhatikan si miskin? Jadi dari kitab Amsal ini sebenarnya sangat mempengaruhi teologi perjanjian baru. Ya. Yang dimana Yesus itu, nanti kita akan lihat poinnya setelah ini, bagaimana cara kita memahami kekayaan dan kemiskinan ini. Yang bagaimana Yesus itu fokusnya itu kepada orang-orang yang dikucilkan dan terpinggirkan untuk menciptakan keadilan sosial. Dan itulah yang harus kita lakukan sebagai umat Kristen ketika kita membaca pokok-pokok masalah kekayaan dan kemiskinan dalam kitab Amsal ini. Nah ini yang saya katakan, poin kita berikutnya, bagaimana kita memahami kekayaan dan kemiskinan, terutama paradoks dan kelabilan Amsal pasal 10 tadi. Kerja keras yang buat kaya, atau berkat Tuhan satu-satunya jalan menuju mendapat kekayaan atau kesuksesan. Nah, bagaimana kita memahami itu? Yang pertama, inilah menjadi poin untuk kita renungkan untuk bagaimana membaca kitab Amsal dengan benar. Nada atau ayat dalam kitab Amsal mutlak. Ya. Perkataannya itu mutlak, jelas, karena sesuai konteks pada zaman itu. Tetapi maknanya relatif. Nah, ya. Kalau kita tadi mengambil konteks pasal 10, ketika kita terapkan dalam kehidupan praktis, tidak semua orang rajin kaya, kan? Ya enggak. Tetapi ayat atau tulisan yang mungkin ditulis oleh orang-orang seperti kita katakan tadi dari kalangan bangsawan, raja, orang-orang muda yang terlatih, terdidik, menjadikan kalimat rajin akan membuat kau kaya sebagai motivasi. Mutlak dia, motivasi. Ya. Tulisannya lah yang mutlak, maknanya relatif. Kan nggak mungkin penulis kitab Amsal membuat ayatnya berbunyi seperti ini. Kalau kau rajin, bekerja keras, bersusah payah, mungkin kau akan kaya. Ya nggak mungkin, itu nggak ada motivasi di dalamnya. Kalau kita katakan mungkin, para murid yang mendengar pada zaman dulu, dan termasuk kita juga, ya apa ya udahlah. Kalau masih mungkinnya nggak usah. Jadi nadanya yang dimutlakkan, maknanya relatif. Karena maknanya relatif apa? Nggak semua manusia rajin akan kaya. Iya kan? Ya, saya selalu bilang ya, kalau ada motivasi yang berbunyi, kau kurang kerja keras, ya, kau harus disiplin, maka kau sukses di dalam setiap pekerjaanmu. Itu kan tidak mutlak. Kenapa? Karena kita bisa melihat orang-orang yang bekerja mulai dari pagi sebelum kita bangun, ya banyak pedagang-pedagang di pasar juga. Disiplin mereka, sudah kumpul, sudah mengambil barangnya, sudah menjual mulai dari jam 3 sampai jam 4 pagi. Nggak kaya-kaya juga hidupnya. Jadi kalimat itu kan relatif tetap maknanya. Nah, berikutnya yang kedua, tidak semua orang bertuhan, takut akan Tuhan, akan kaya. Ya, malah kebanyakannya, kebalikannya. Biasanya orang Kristen yang takut akan Tuhan itu ya hidupnya cukup, bahkan terkadang miskin. Nah, itu dia. Jadi cara memahami kitab Amsal ini apa? Kita masuk ke poin berikutnya. Tempatkan sesuai konteks. Itu dia intinya. Tempatkan saja sesuai konteks. Ya, kita masuk ke contohnya tadi. Diam itu emas.
Setelah ini kita akan jelaskan makna konteks di pasal 10 tadi, bagaimana kita menempatkan. Diam itu emas, betul kan? Betul, tergantung konteks. Diam itu emas cocok ketika kau ngumpul sama ya orang yang tadi bebal banyak ngomong itu. Betul kan? Ngapain terlalu kita tanggapi orang yang ngelantur gitu kan, ngawur. Ya diam itu emas. Artinya kau orang intelek, berpengetahuan, tidak mau menanggapi mereka. Tetapi ketika diskusi, rapat, panel, nggak mungkin kau pakai diam itu emas. Kalau kau diam terus yang dianggap panel atau diskusi grup itu apa? Engkau orang yang nggak punya pengetahuan, makanya kau diam terus gitu. Jadi membaca Amsal itu harus sesuai konteksnya saja ya. Dan tempatkanlah itu sesuai konteks. Nah, maka itu kita tahu Amsal 10 ayat 4 tadi kerja keras itu mendatangkan kekayaan, ya konteksnya memang untuk orang yang malas kerja. Dilihat oleh penulis Amsal pada zaman itu. Ya itu tadi, suka tidur, banyak excuse, gitu ya. Kerjanya minta-minta, memohon-mohon, malas kerja. Bolehlah dipakai Amsal 10 ayat 4. Nah, Amsal 10 ayat 22 konteksnya apa? Orang yang gila kerja. Udah itu aja bedanya. Ketika kita bertemu orang yang gila kerja, ya, workaholic, tidak ada waktu untuk keluarga, bahkan untuk dirinya sendiri, apalagi untuk Tuhan, maka kasihlah ayat 22. Katakan sama dia, bro, berkat Tuhanlah yang menjadikan kau kaya. Susah payahmu, yang ambisius ini, yang nggak memperhentikan hal-hal sekitar, bahkan dirimu sendiri, apalagi Tuhan, tidak akan menambahi apapun. Nah itu dia. Jadi artinya Amsal ini harus kita pahami sesuai konteks. Jadi apakah labil? Labil kalau kita tidak memahami konteksnya. Gitu ya. Jadi memang harus kita ambil untuk konteks bagaimana kita menerangkan maksud dari ayat Amsal ini. Yang ketiga, ini yang menjadi penting untuk kita pahami. Amsal ini bukan hukum mengikat. Jangan terlalu sering memakai ayat di kitab Amsal untuk menjadikan dasar memahami firman Tuhan. Apa maksud saya? Kalau berbicara perkataan Yesus, yes, mengikat. Kenapa? Perkataan Yesus itu menggenapi apa? Hukum Taurat. Hukum Taurat Perjanjian Lama itu mengikat. Ya, baik bagi bangsa Israel pada zaman itu dan kepada kita juga umat percaya. Jangan bilang hukum Taurat udah nggak berlaku lagi. Enggak, jangan ya. Nah, perkataan Yesus yang menggenapi hukum Taurat Perjanjian Baru itu mengikat. Tapi Amsal itu nggak mengikat. Kenapa? Bersifat lentur, dia labil. Makanya saya katakan kitab yang labil, tetapi dalam bukan nada negatif ya, positif. Harus sesuaikan dengan konteks. Karena pengajaran yang ditulis oleh berbagai banyak orang dari zaman ke zaman, menandakan kitab Amsal itu dinamis. Tidak pernah mengikat, tidak pernah pasti. Kalau kita ambil konteks Amsal tadi yang membicarakan kekayaan, bagaimana kerja keras mendapatkan kekayaan, segala macam dia berusaha, orang kaya punya banyak teman, orang kaya bisa melakukan banyak hal, pengkhotbah atau penulis pengkhotbah itu mengkritik kekayaan sebagai kesia-siaan. Maka ketika kita menjadikan kitab Amsal sebagai hukum yang mengikat tentang kekayaan, engkau akan terbentur dengan tulisan pengkhotbah. Lama-lama engkau jadi nggak percaya Alkitab, kan gitu ya. Lah ini yang mana yang benar ini? Amsal mengajarkan gini, kok pengkhotbah bilang itu sia-sia? Belum lagi ketika kau masuk ke perjanjian baru, di mana Yesus mengecam orang kaya dan kekayaan, tetapi berpihak pada si miskin. Nah ini kan jadi uh, menimbulkan banyak pemahaman bahkan teologi. Mengikuti Yesus harus miskin ya, teologi salib. Oh enggak, mengikuti Yesus itu harus kaya. Jangan seperti itu karena kita terlalu memahaminya bahwa Amsal nasihat-nasihatnya ayat-ayatnya mengikat, tidak. Itu dinamis. Dan banyak ayat-ayat Amsal yang udah nggak berlaku lagi di zaman kita. Nah itu kan harus kita pahami. Tapi adakah yang berlaku? Oh tentu. Maknanya kan masih berlaku semua sampai sekarang. Jangan menanggapi orang bebal dan orang bodoh yang banyak ngomong, kan itu benar. Seperti saya katakan tadi. Kan benar juga. Ya, rajin pangkal kaya itu kan sebenarnya bisa kita katakan benar. Walaupun tidak semua orang rajin akan kaya ya. Nah itu kan bagus, positif. Jadi sambil kau bekerja rajin, sambil kau juga mengucap syukur dan fokuslah kepada Tuhan. Nah itu yang mau diajarkan di Amsal pasal 10. Nah ini penting sekali. Kalau kau menjadikannya hukum mengikat, kau akan terbentur pada pemahaman-pemahaman ajaran yang mengikat. Seperti perkataan Yesus. Karena Yesus banyak sekali teksnya yang menentang orang kaya dan kekayaan. Dan lebih berpihak pada orang yang dikucilkan atau
si miskin. Nah, inilah cara bagaimana kita membaca dan memahami kitab Amsal tersebut. Ya. Nadanya mutlak, makna relatif, dan harus tempatkan sesuai konteks. Amsal bukan hukum yang mengikat, hanya pengajaran yang bersifat dinamis, lentur, ya, seperti karet dia, hukum karet gitulah ya, seperti hukum ini kan, apa namanya, yang sekarang di media sosial bisa kita laporkan seperti itu kan ya, itu kan karet katanya, pasalnya karet, nggak jelas gitu, karena dinamis. Ya apa? ITE ya, hukum ITE itu kan karet dia pasalnya di Indonesia ya. Nah itu dia. Sehingga yang menjadi inti yang supaya kita tahu bagaimana kita menafsirkan setiap membaca kitab Amsal, intinya itu harus berpusat pada apa? Hikmat. Dan ini, takut akan Tuhan. Udah, intinya itu. Makna yang mau dibangun penulis kitab Amsal ya sama seperti kitab Pengkhotbah yang banyak sekali kesia-siaannya sehingga dikatakan kitab Pengkhotbah ini kitab pesimis gitu kan ya. Padahal nggak realistis. Bukan pesimis tapi realistis. Tapi intinya lihat saja, dibuka dan ditutup dengan takut akan Tuhan. Ini Amsal pasal 1. Ini Amsal pasal terakhir. Intinya sama, takut akan Tuhan. Ini permulaan hikmat yang di sini tentang pujian terhadap istri yang cakap, yang di mana para ahli perjanjian lama mengatakan itu bukan kriteria kau mendapatkan jodoh atau bagaimana mendapatkan perempuan istri yang sempurna, nggak akan ketemu itu, tetapi itu sebenarnya adalah hikmat. Istri yang cakap adalah personifikasi atau simbol tentang hikmat. Makanya penulisan pasal 1 akan dihubungkan dengan terakhir. Ketika kau mendapat itu, mendapatkan bagaikan istri yang cakap, yang bisa melakukan segalanya. Itulah hikmat yang tertinggi. Dan hikmat yang tertinggi itu adalah takut akan Tuhan. Udah itu intinya. Kau mau mencomot ayat yang berkata tadi bekerja keras mendatangkan kekayaan? Yes, tapi intinya tetap takut akan Tuhan. Engkau ingin menanggapi orang bebal, orang bodoh, orang banyak ngomong. Yes, tapi lihatlah intinya, dia takut akan Tuhan. Bukan berarti kita jadi ngajak debat, gitu. Tetapi untuk mendidik kita, supaya kita mengetahui makna sesungguhnya, yaitu takut akan Tuhan. Itulah orang berhikmat. Makanya orang berhikmat itu dimulai dari takut akan Tuhan. Lalu kita masuk kepada problem. Kalau begitu Pak, yang pintar-pintar yang ateis itu gimana Pak? Yang luar negeri itu, yang profesor itu, bahkan yang baru meninggal itu Stephen Hawking itu yang ateis nggak percaya Tuhan tuh Pak, itu berhikmat kan Pak? Itu kan berpengetahuan kan Pak? Kan katanya awal dari pengetahuan adalah takut akan Tuhan, awal dari hikmat takut akan Tuhan. Dia nggak takut Tuhan Pak, dia ateis Pak. Nah ini kita memiliki banyak jawaban. Yang pertama, lagi-lagi itu konteks Amsal, ya, yang mengatakan takut akan Tuhan permulaan dari pengetahuan, hikmat, gitu kan. Itu memang nasihat yang dibangun penulis kitab Amsal pada zaman itu untuk tetap berfokus takutlah pada Tuhan, khususnya bagi bangsa Israel kan. Ada background latar belakang dan penulisan itu, ya. Bukan berarti kau nggak takut Tuhan, kau bodoh lah, enggak lah, iya kan? Enggak juga. Tapi jawaban berikutnya, apakah betul Stephen Hawking berhikmat? Nah, itu dia kan. Apakah betul orang yang tidak takut Tuhan, yang tidak kenal Tuhan, orang ateis itu berhikmat? Itu perlu kita telusuri lebih lanjut. Jangan-jangan dia memang pintar secara sains dan pengetahuan. Tetapi hikmat itu selalu berbicara pengetahuan kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Pengetahuan yang didasarkan karena engkau terlebih dahulu tahu dari mana sumber kepintaran dan pengetahuan itu, yaitu Tuhan sendiri. Nah, jadi kita perlu membedakan pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Jangan langsung digabungkan ke konteks kita zaman sekarang, banyak orang pintar yang tidak takut Tuhan, apakah dia punya hikmat? Bukan seperti itu ya. Ingat, Amsal itu berbicara konteks pada zaman itu dan terus bersifat dinamis. Dia bukan hukum yang mengikat. Tapi ini lagi inti kitab Amsal dari pasal 1 sampai 31. 31 pasal intinya. Hikmat itu takut akan Tuhan. Baik, teman-teman. Ini yang bisa kita pelajari pada hari ini. Ini adalah buku-buku dan referensi yang saya ambil. Dan ada juga buku-buku lainnya yang tidak saya cantumkan ketika saya mengajar perjanjian lama, pengantar perjanjian lama. Ya, tetapi kebanyakan saya mengambil dari buku Jarod Hadianto, sangat bagus sekali, 6 kitab kebijaksanaan. Dan juga ada sebagian dari Martin Harun, Romo ini.
dan juga Whedon. Ini sebenarnya banyak dari Katolik ya semuanya. Ini juga sarjana perjanjian lama yang dari Katolik, Gronen. Dan ada buku-buku yang juga saya ambil seperti Momentum dan lain-lain yang tidak saya tampilkan. Inilah pembelajaran yang bisa kita ambil tentang kitab Amsal. Kitab yang labil, bagaimana Anda menafsirkannya tergantung kepada Anda. Tetapi bagaimana tadi kita melihat contoh kekayaan dan kemiskinan yang dibahas kitab Amsal, kiranya itu menjadi pedoman kita untuk bertindak dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya ingin menutup, apakah betul Amsal kitab yang mudah dibaca? Tergantung bagaimana Anda membacanya. Itu jawaban saya yang pertama ya. Karena sebenarnya sulit, banyak juga bahasanya yang sulit kok ya. Tetapi kalau memang jemaat mengatakan, "Wah, saya senang sekali dengan kitab Amsal." Fine. Tetapi saya mendorong bagi yang mengatakan gampang membacanya, berisi nasihat praktis, yes, tapi saya mendorong yang kedua. Pahamilah konteksnya. Nah, itu dia. Pahamilah konteksnya. Bagaimana menempatkan satu ayat dengan ayat lain di dalam kehidupan kita. Dan ketika Anda memahami konteksnya, yang ketiga, ingatlah, itu bukan hukum yang mengikat. Ya, jangan jadikan itu pedoman hidupmu, gitu loh. Nggak usah. Tapi ambil makna intisarinya bagaimana kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Supaya seimbang. Ayat yang labil tadi, jadikanlah seimbang. Seperti contoh pasal 10 tadi. Bekerja keraslah yang mendatangkan kekayaan? Yes. Tetapi berkat Tuhanlah yang menjadikan orang kaya. Yes. Artinya apa? Sambil engkau bekerja dengan baik, bekerja keras, ingatlah, Tuhan yang memberikan itu semua. Tuhan yang memberikan kemampuanmu untuk bekerja, Tuhan yang akan memberikan rezekimu dalam bekerja. Tidak perlu ambisius. Susah payahmu tidak akan menambahinya. Karena berkat Tuhanlah yang utama. Dan takut akan Tuhan menjadi inti kita Amsal yang harus kita renungkan. Itulah yang mendatangkan segala sesuatunya dalam hidup kita. Ketika engkau berhikmat, engkau menjadi orang yang memiliki segalanya. Kiranya pembelajaran kali ini memberkati kita dalam pengantar kitab Amsal ini dalam perjanjian lama, supaya kita bisa mengambil makna-makna positifnya dan kita bisa menerangi kitab Amsal lebih dalam lagi dan kita tidak asal dalam membacanya. Sampai ketemu lagi dalam tayangan pembelajaran lainnya. Tetap dukung YouTube kita Hanya Alkitab. Tetap share kepada banyak orang supaya mendapat banyak perspektif dalam menafsirkan firman Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.